Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Madi Safitri Patrama Bukian dengan NIM 19130310007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam rangka UAS, ujian akhir semester praktikum kimia organik tahun 2021. Jadi di sini ada 12 pertanyaan yang saya rangkum dalam satu PowerPoint ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai asam maleat dan asam fumarat. Nah, pertanyaannya adalah manakah produk yang lebih banyak yang dihasilkan? Apakah asam maleat atau asam fumarat? Nah, jadi asam maleat dan asam fumarat ini merupakan bentuk cis dan trans dari senyawa butendioat. Nah, asam maleat itu yang lebih banyak dalam kesetimbangan adalah bentuk trans atau isomerisasi asam fumarat. Nah, hal ini karena asam fumarat lebih stabil dari asam maleat jika dilihat dari strukturnya. Yang mana asam fumarat, gugus karboksinya, itu berada di sisi yang berbeda dari ikatan rangkap. Sedangkan pada asam maleat, gugus karboksinya berada pada sisi yang sama. Nah, dalam hal ini, asam maleat itu adalah gambar yang di sebelah kiri dan asam fumarat itu adalah gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara isolasi serta identifikasi dari kencur serta strukturnya. Nah, untuk strukturnya itu sudah terlihat pada slide ya, di sebelah kiri di bawah gambar kencur itu ada struktur dari etil metoksinamat. Nah, cara isolasinya yaitu isolasi dan identifikasinya itu yang pertama, kurang lebih 50 gram kencur itu yang sudah kering itu digerus, kemudian dibungkus dengan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor Soxhal. Kemudian setelah itu sebanyak 250 ml N-pentana dalam beberapa butir batu didih dimasukkan ke dalam labu dasar bulat, kemudian alat tersebut yang tadi saya sebutkan dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Kemudian labu dasar bulat dipanaskan secara perlahan-lahan hingga N-pentana mendidih. Oke, mohon maaf. Kemudian ekstraksi dilakukan secara kontinu, di mana ekstraks yang diperoleh didinginkan, disaring, dan dipekatkan dengan cara diuapkan hingga volumenya tinggal 50 ml kurang lebih. Kemudian residu didinginkan dalam penangas es sampai terbentuk kristal. Nah, kemudian kristal tersebut dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan etanol, di mana identifikasi kristal yang terbentuk dengan proses rekristalisasi. Nah, proses rekristalisasi ini itu adalah etanol. Nah, selanjutnya adalah jenis dan mekanisme reaksi. Nomor 3 ini adalah pertanyaannya itu terdapat kita diberikan pertanyaan untuk menebak salah satu contoh reaksi sintesis dari suatu senyawa organik, di mana kita disuruh untuk menuliskan jenis reaksi dan mekanisme reaksi. Nah, adapun jenis reaksinya yaitu reaksi kondensasi aldol, reaksi aldol atau kondensasi aldol, di mana mekanisme reaksinya yang pertama adalah pembentukan enolat dari senyawa aldehida, di mana ion hidroksida itu akan menyerang hidrogen alfa. Nah, kemudian hidrogen akan pergi tanpa membawa pasangan elektron dan membentuk H2O. Nah, sehingga karbon hidrogen alfa akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfanya dan terbentuklah ion enolat. Nah, ion enolat akan mengalami resonansi karena mencari posisi yang lebih stabil. Nah, kemudian yang kedua, enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar tanpa menghilangkan senyawa lainnya, dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Nah, lalu yang ketiga, dalam tahap ini ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air. Nah, di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang ion H positif atau protonasi, kemudian akan terbentuk suatu produk yaitu aldol. Selanjutnya adalah kita diberikan suatu mekanisme reaksi dalam senyawa organik,
di mana reaksi tersebut yang di sebelah kiri merupakan reaksi eliminasi. Kemudian mekanisme reaksinya adalah sikloheksanol apabila mengalami reaksi eliminasi itu akan menghasilkan produk berupa sikloheksena akibat perginya gugus hidroksi dan pengurangan proton dari karbon beta. Nah, untuk menghasilkan produk berupa alkena atau sikloheksena, maka digunakan suatu asam kuat dalam pelarut air sebagai prereaksinya. Kemudian apabila anion asam yang digunakan berupa nukleofil yang baik seperti ion halida, itu maka akan memungkinkan terjadinya persaingan antara produk reaksi eliminasi dan produk reaksi substitusi. Nah, oleh karena itu, untuk menghasilkan produk eliminasi saja, maka digunakan asam kuat dengan anion yang tidak menyebabkan terjadinya reaksi substitusi seperti asam fosfat H3PO4 menurut Anwar 1994. Nah, katalis asam itu berfungsi untuk memprotonasi gugus OH- sehingga menjadi gugus lepas yang lebih baik, yaitu H2O. Nah, dengan lepasnya gugus air atau H2O dihasilkan karbokation yang kemudian melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Nah, kemudian katalis yang digunakan dalam hal ini adalah katalis asam fosfat atau H3PO4. Oke, selanjutnya adalah kita diberi kesempatan untuk menjelaskan reaksi di bawah ini yang sudah tertera pada slide. Itu ada reaksi dari benzaldehida. Nah, reaksi ini merupakan reaksi Cannizzaro-benzaldehida. Nah, mekanisme yang terjadi yaitu aldehida alfa dipanasi dengan larutan hidroksida pekat. Nah, kemudian terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi yang mana separuh aldehida itu teroksidasi menjadi asam karboksilat dan sisanya tereduksi menjadi alkohol. Nah, itu diawali dengan serangan dari ion hidroksida pada karbon karbonil yang disusul dengan serah terima hidrida. Nah, benzaldehida itu diserang oleh basa kuat sehingga terbentuk anion yang tidak stabil. Kemudian terjadi perpindahan sepasang elektron bebas, membentuk ikatan terangkap yang lebih stabil atau gugus karboksil. Nah, akibatnya atom H atau proton itu berpindah ke atom C, karbonil, dan terbentuk struktur yang intermediate, dalam hal ini benzoat dan ion enolat. Nah, anion itu dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbon karbonil di dalam molekul aldehid lain. Kemudian terjadi perpindahan proton dan menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Nah, ion benzoat larut dalam lapisan air dan bensil alkohol larut dalam ether. Selanjutnya adalah alat destilasi dan keefisienan suatu proses destilasi. Nah, untuk alat destilasi itu gambar seperti gambar di samping. Kemudian untuk keefisienan proses destilasi, apakah dia lebih efisien di tempat di dekat pantai atau daerah pegunungan. Nah, destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang berdasar pada perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan destilasi, maka dibutuhkan panas. Oleh karena itu, mendestilasi larutan di tepi pantai jauh lebih efektif dibandingkan di pegunungan, karena suhu di pantai itu relatif lebih tinggi, sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi lebih cepat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di pegunungan itu lebih cepat karena tekanannya lebih tinggi. Nah, itu balik lagi kepada suhu awal dari suatu cairan, seperti itu. Nah, kemudian ini nomor 7 itu mengenai suatu sampel diambil di dasar Samudra Atlantik. Nah, endapan itu berwarna biru keputihan. Nah, kita diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan. Nah, langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini yaitu pertama pastinya kita harus menentukan terlebih dahulu sifat fisikanya. Bisa didahului dengan mengamati warna, bau, wujud kelarutan, sifat, dan sifat khusus lainnya. Itu dapat meliputi titik leleh, baik dalam bentuk kristal, untuk padat, dan titik didih dan indeks bias dalam wujud cair. Kemudian ada analisis unsur, di mana senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendeteksi itu digunakan reaksi-reaksi khusus. Nah, kemudian mendeteksi gugus fungsional. Ini bisa dilakukan dengan
mendeteksi ketidakjenuhan, kemudian mendeteksi apakah senyawa tersebut merupakan senyawa alifatis atau arematis, kemudian gugus hidroksi senyawa alkohol, gugus fenolat, gugus aldehida, dan gugus-gugus yang lainnya. Kemudian setelah itu baru membuat derivat senyawa dari zat yang dianalisis. Nah, setelah data fisik, data unsur penyusun senyawa, dan data gugus fungsional yang ada dalam senyawa diperoleh, maka dapat diprediksi senyawa tersebut dengan menggunakan handbook atau data dari buku sebagai pembanding. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Nah, untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen, ada penambahan logam natrium. Namun, kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Nah, jelaskan mengapa demikian. Nah, cara yang penting untuk mendeteksi unsur-unsur ini pertama kali itu diperkenalkan oleh J.L. Lasagne tahun 1843 dan dikenal sebagai tes Lasagne. Prinsip tes ini ialah mengubah unsur-unsur yang terikat secara kovalen dalam zat organik menjadi garam natrium yang bersifat ionik. Nitrogen dengan adanya karbon diubah menjadi ion sianida, belerang diubah menjadi ion sulfida, dan halogen menjadi ion halida. Nah, ada kalanya nitrogen dan belerang berada bersama sehingga membentuk ion rhodanida. Kelebihan dari penambahan natrium menyebabkan terbentuknya natrium hidroksida sebagai zat pengotor, sehingga perlu ditambahkan etanol untuk menghilangkan zat pengotor tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan amonium hidroksida yang berlebih. Nah, apa sih fungsi dari amonium hidroksida? Nah, fungsi dilarutkannya dalam amonium hidroksida itu berlebih untuk menguji kelarutan terhadap endapan yang didapatkan. Nah, bila endapan yang didapat berwarna putih susu dan sangat larut dalam amonium hidroksida, maka menunjukkan adanya klorin atau unsur Cl. Nah, bila endapan berwarna kuning pucat dan larut sebagian, maka menunjukkan adanya bromin atau unsur Br. Dan bila endapan berwarna kuning dan tidak larut, maka menunjukkan adanya unsur iodin atau unsur I. Kemudian, selain dengan uji asap dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Nah, selain dengan uji asap, senyawa alifatis juga dapat dibedakan dengan senyawa aromatis dengan itu reagen Lucas dalam uji Lucas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat minyak atsiri dari bunga kenanga. Kalau misalkan di Bali itu namanya bunga sandat ya. Nah, minyak atsiri dari bunga kenanga. Yang pertama, itu bunga kenanga dipotong-potong kecil dan tipis, lalu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu distilasi uap air leher 2 dengan kapasitas kurang lebih 2 liter. Kemudian labu dihubungkan dengan hidrator uap air yang telah dilengkapi dengan batu didih. Nah, uap air dialirkan terus-menerus sampai distilasi uap selesai. Distilasi diakhiri bila distilat tidak lagi mengandung minyak. Nah, distilat yang mengandung minyak dan air akan membentuk 2 lapisan yang tidak saling melarutkan. Nah, minyak air ini dipisah dengan corong pisah. Kemudian minyak yang diperoleh ditambahkan sedikit tembaga 2 sulfat anhidrat untuk menghilangkan airnya. Kemudian didekantasi untuk memperoleh minyaknya. Lalu ditimbang dan ditentukan rendemennya. Selanjutnya adalah teknik isolasi kafein dari kopi. Nah, untuk isolasi kafein dari kopi ini lumayan panjang caranya. Pertama, larutan kopi itu dipanaskan, kemudian disaring menggunakan corong buncit. Penyaringan dilakukan dalam keadaan panas karena kafein mudah larut dalam air panas. Nah, kemudian filtrat hasil penyaringan ditambahkan larutan timbal asetat. Penambahan timbal asetat dilakukan hingga tidak terbentuk endapan. Nah, kemudian larutan didinginkan dan didiamkan pada suhu kamar, kemudian endapannya disaring. Nah, nanti akan dihasilkan residu berwarna coklat kehitaman serta filtratnya. Nah, filtrat diekstraksi dengan menggunakan kloroform untuk memisahkan kafein, karena kafein mudah larut dalam kloroform. Nah, ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, untuk mengoptimalkan ekstraksi pada saat penambahan kloroform ketiga, corong pisah dikocok dan didiamkan selama 5 hari agar kedua lapisan terbentuk dengan sempurna. Nah, setelah itu ketiga lapisan kloroform ekstraksi digabung dan diuapkan. Kafeinnya tidak murni itu berwarna coklat kehitaman. Kafeinnya tidak murni ini akan dimurnikan dengan sublimasi.
Kafeinnya tidak murni dimasukkan ke cawan uap, kemudian ditutup menggunakan kaca arloji dan di atasnya ditambahkan es batu agar kafein yang menguap direkristallisasi. Kafein murni berwarna putih dan berbentuk seperti jarum. Nah, namun terbentuk di dasar cawan penguap. Hal ini karena saat es batu mencair, kristalnya itu jatuh ke cawan penguap. Nah, sedikit kafein murni diambil menggunakan spatula, kemudian dilarutkan dalam aqueous di atas kaca arloji, lalu diaduk dan diteteskan pada preparat, kemudian nanti dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau tutur kata saya akhiri dengan terima kasih dan pranama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.